Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel YouTube kami. Perkenalkan, kami beranggotakan kelompok 2 orang, yaitu nama saya Alek Warsales dengan nomor WP 23 10 11 52 610044, dan rekan saya Dendi Mutaika dengan nomor PP 2310 11 5261 0049. Dalam proyek ini dan proyek ini kami akan bagi tugas di mana saya fokus kepada menjelaskan komponen-komponennya, sedangkan teman saya berfokus pada pembuatan pada aplikasi Android yang diintegrasikan dengan Firebase. yang pertama itu latar belakang perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan kita untuk memonitor kondisi lingkungan secara real time. Namun masih banyak sistem monitoring yang belum terintegrasi dengan aplikasi mobile sehingga kurang praktis digunakan. Oleh karena itu, kami membuat sistem monitoring suhu kelembapan cahaya yang terhubung dengan aplikasi Android. Sistem ini juga dilengkapi dengan kipas otomatis yang dapat menyala sesuai kondisi suhu ruangan. Oke, yang ketiga tujuan proyek, yang dimana tujuan kami di sini adalah untuk membuat sistem monitoring lingkungan berbasis IoT yang dimana dapat diakses secara real time, dan selanjutnya serta mempermudah pengguna dalam memantau kondisi ruangan yang lembab ataupun dingin, serta mengontrol perangkat melalui smartphone. Yang keempat yaitu proses pengerjaan. Pertama, kami melakukan perancangan sistem dan menentukan komponen seperti sensor suhu, kelembapan, dan cahaya. Kemudian kami membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio dan menghubungkannya dengan Firebase Real-Time Database. Selanjutnya kami mengembangkan sistem kontrol kipas otomatis berdasarkan data suhu yang terbaca. Dalam proses pengerjaan, kami mengalami kendala koneksi internet yang tidak stabil dan sinkronisasi data. Namun kami mengatasinya dengan pengujian berulang dan perbaikan pada sistem. Pada kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponennya. Pertama yaitu sensor suhu DHT11, yaitu gunanya itu untuk membaca suhu, dan ada sensor LDR cahaya berguna untuk membaca cahaya, dan ketiga itu ada adaptor 12 volt yang digunakan untuk kipas angin nantinya. Ini ada kipas angin 12 volt dan model relay yang digunakan untuk mengatur kipas angin hidup atau matinya. Dan ini ada LCD 2x2, gunanya itu untuk menampilkan hasilnya ketika sistem project ini dihidupkan. Yang ketiga ada ESP32, gunanya itu untuk otak resemanya ini. Hasilnya itu ada di sini, datanya semuanya ada disimpan di ESP32 ini. Dan ini ada breadboardnya sama kabel jumper untuk menghubungkan sistem ini. Baiklah, saya akan mengimplementasikannya lagi, menghidupkan ESP32 yang dimana saya akan menghubungkan USB ini ke laptop sebagai sumber daya tegangan. Pertama, saya akan mencolokkan USB nya ke ESP32, lalu saya akan menghubungkan ke laptop. Oke, selanjutnya saya akan menghubungkan
USB ini ke laptop sebagai sumber tegangan. Nah, oke, di sini sudah hidup USB-nya, lalu sensor cahaya dan relay, dan di sini semuanya sudah pada hidup. Nah, si sensor ESP32 akan mencari koneksi yang dimana saya akan menghidupkan hotspotnya nanti melalui HP. Lalu di sini ada notifikasi yang dimana di sini ada sistem monitoring WiFi, koneksi WiFi yang mana terhubung atau tidaknya nanti. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, ketika saya sudah menghidupkan hotspotnya, maka suhu di dalam ruangan akan terbaca sekitar 29 derajat Celcius dan kelembapannya 23%. Lalu di sini ada cahaya dan kipas, notifikasi kipas off atau on. Sini kita akan mencoba cahayanya terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya akan mencobakan dimana sensor cahaya ketika saya tutup sensornya, maka otomatis cahaya akan hilang. Ini mana indikatornya di sini 0. Ketika saya buka, dia balik lagi ke sekitar 33 ataupun 37. Oke. Nah, selanjutnya ada ESP32 yang dimana sebagai otak chipsetnya. Ketika semua sensor dijalankan, lalu dikirimkan melalui ESP dan ditampilkan ke LCD-nya. Nah, setelah itu saya akan mencobakan sensor suhu. Baiklah, saya akan mencobakan sensor suhu yang dimana ketika kita cobakan dengan korek api ini. Nah, suhu akan menaik sekitar 30 derajat Celcius, yang dimana ketika suhu naik, kipas akan otomatis hidup. Oke, setelah suhunya naik ke 30 derajat Celcius, maka kipas angin akan hidup dan berputar. Lalu di indikatornya di sini kipas on. Nah, ketika suhu melebihi 30 derajat, dia akan mengontrol melalui relay ini. Di sini ada warna merah dan warna hijau. Ketika warna hijau ini hidup, maka kipas akan otomatis hidup. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya pada bagian kodenya pada ESP32, di sini ada 3 konfigurasi. Yang pertama ada konfigurasi ke WiFi, dari mana ini untuk si ESP32-nya ketika dihidupkan dia akan membaca hotspot dari HP. Dan selanjutnya yang kedua adalah konfigurasi ke Firebase, yang dimana nanti ketika WiFi nyala, lalu dia membaca spasi dalam ruangan, lalu mengirim ke Firebase, lalu menampilkan ke
sensor LCD dan relaynya. Nah, di sini ada APK, yang mana di sini saya ambil dari Firebase dan URL database-nya. Selanjutnya ada yang ketiga yang ada yaitu konfigurasi sensor LCD dan relay. Nah, di sini ada sesuai dengan yang dipin pada ESP32-nya. Di sini saya dipin ke DTH pin 4, yang selanjutnya ada DTH type data 11. Ini ada juga pin relay disesuaikan ke 23. Nah, di sini juga ada kode untuk membaca sensornya. Yang kedua ada mengambil data kontrol manual dari Firebase jika ada. Yang ketiga ada logika keputusan kipas otomatis atau manual. Jika kipasnya manual, maka dia akan on. Jika tidak, dia akan menyalakan kipasnya sendiri. Yang keempat ada logika pengiriman data ke Firebase. Yang saya bilang tadi, ketika si ESP ESP32-nya membaca suhu ruangan, maka langsung mengirim ke data Firebase. Lalu si Firebase akan menampilkan ke LCD atau ke aplikasi Android yang sudah saya tampilkan seperti ini. Selanjutnya pada bagian aplikasi yang saya buat. Baik, selanjutnya untuk kode pada monitoring aplikasinya. Ini ada kodenya yang sudah saya buat dibantu dengan AI. Terakhirnya Gemini. Nah, di sini kira-kira seperti inilah untuk kodenya, dan untuk tampilannya seperti ini. Tunggu, saya akan jalankan dulu. Oke, di sini saya sudah berada di dalam HP saya yang sudah saya install, yang dimana saya sudah menginstalnya di dalam HP saya ketika saya monitoring suhu. Jadi saya bisa menggunakannya melalui HP saya sendiri. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Oke, kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, tampilan pertama ada from login, yang dimana di sini ketika kita belum punya akun kita bisa mendaftarnya. Kalau sudah, kita belum bisa langsung masuk. Di sini saya sudah mendaftarkan akun saya. Jadi saya tinggal masuk aja lagi. Nah, saya sudah masuk ke halaman utamanya, yang dimana di sini ketika saya inputkan password dan email saya, kalau benar dia akan mengkonfirmasinya, kalau tidak dia bakal mengulanginya lagi. Saya buka dashboardnya. Nah, ini tampilan berandanya, yang dimana disambung dengan kata halo pengguna atau untuk si user. Nah, di sini ada 3 untuk akses cepatnya, yang dimana ada status ruangan, ada pantau suhu, kelembapan, dan cahaya secara real time. Yang kedua ada analisis KKN, yang dimana prediksi kondisi ketika suhunya 28 atau kelembapan suhunya 28 dan kelembapannya 78, kita bisa menganalisisnya secara cepat, apakah itu normal, panas, atau dingin. Di
Di sini juga ada untuk kipas angin apabila kita kontrol secara manual ataupun otomatis. Ini saya coba buka status ruangannya. Tapi sebelum itu di sini juga ada fitur dark mode-nya, yang mana kita bisa menggunakannya. Nah, kita user silau atau terlalu terang bisa menggunakan mode malamnya. Jadi kita coba lihat status ruangan. Nah, di sini ada status ruangannya, ada jam, lalu ada tanggal, ada status aktif atau tidaknya, lalu ada update terakhirnya, lalu ada suhu, kelembapan, dan cahaya. Di sini ada indikatornya, dan ada statistik real time, dan ada tombol refresh kalau aplikasinya ngebug atau tidak berjalan. Nah, lanjut kita coba ke analisis KNN-nya. Di sini penjelasannya di sini masukkan nilai suhu dan kelembapan secara manual untuk mendapatkan hasil prediksi klarifikasi kondisi ruangan berdasarkan algoritma KNN. Jika suhu ruangannya 30 dan kelembapannya 75, maka hasil prediksinya normal. Nah, begitulah logikanya. Lanjut, ada monitoring kipas. Di sini kita bisa monitoringnya secara mode otomatis atau manual. Di sini saya menggunakan mode manual. Dan di sini ada penjelasannya ketika kipasnya otomatis menyala ketika suhu ruangan lebih dari 30,0 derajat Celcius. Gitu. Nah, di sini ada tombol off-nya, dan ya kembali ke halaman utamanya. Nah, begitulah kira-kira untuk hasil dari monitoring suhu, kelembapan, cahaya, serta monitoring kipas otomatis ataupun manual. Begitu. Oke, untuk kesimpulannya dari proyek yang kami kerjakan ini, kami belajar bagaimana cara mengintegrasikan perangkat IoT dengan smartphone atau aplikasi. Di sini juga kami memahami penggunaan Firebase sebagai database real time dalam sistem monitoring. Dan juga proyek ini diharapkan untuk membantu dalam memantau kondisi lingkungan secara real time atau lebih efisiensi. Dan untuk itu kami berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton channel YouTube kami. Semoga bermanfaat. Like, komen, dan subscribe. Subrek teman-teman, subrek.